pemirsa, masih bersama saya Rehan Nusyur di acara Aceh Mengaji. Nah, di studio juga masih ada Dek Amar dan juga Ibu Maulina yang akan menemani kita. Nah, tadi kita terpotong karena jeda pariwara ketika sedang ngomong-ngomong tentang tangga lagu. Nah, pemirsa, perlu pemirsa tahu nih kalau orang-orang ngaji itu pasti ada tangga-tangga lagunya, apalagi di tilawah, pemirsa. Nah, tadi Amar udah praktikkan bayati ya, Dek? Bayati apa? Bayati kan ada, setahu kakak tuh ada 3 ya. Ada 1, 2, 3. Berarti bayati pembuka, jawabul jawab sama penutup ya? Iya. Nah, pemirsa, untuk lagu-lagu di tilawah itu sendiri yang ada yang membedakannya. Nah, apa aja sih yang membedakan lagu-lagu itu? Kan kalau kita ngomong nih, biasanya kan kalau lagu biasa kan ada nada tinggi, ada nada rendah. Nah, kalau Amar sendiri dalam membedakan tangga-tangga lagu itu gimana? Kan kalau lagu bayati nggak ada tinggi, biasa-biasa aja sebab permulaan ngaji namanya. Nah, itu kalau yang lagu yang ditinggi sampai lagu ras, sikah tuh udah mulai tinggi lagunya. Berarti kalau misalkan ada tuh bunga-bunga lagu sih, lagu apa? Lagu di ngaji juga ada bunga-bunganya, pemirsa. Nah, kalau bunga-bunga itu maksudnya memang dibuat atau memang keluar dari suara atau memang harus ada latihan? Latihan ya. Latihan. Buat variasi yang baru nanti. Oh gitu. Itulah dulu seingat saya, pemirsa ya, untuk ngaji tilawah itu ada memang nada-nada yang berbeda. Nah, jadi sekarang ketika saya dengar lagi itu nadanya berubah. Ada bunga-bunga yang memang agak beda. Apa mungkin memang ada misalnya gini, ada expire date-nya. Iya ya, Bu, gitu. Iya. Berarti untuk variasi lagunya memang tiap tahun berubah gitu? Enggak juga. Misalnya kalau bayat yang lama sama yang sekarang tuh perbedaannya apa kira-kira, Ama? Sama aja, mah ditambah-tambah apa ujung-ujungnya. Oh gitu, bisa gitu ya. Kakak bisa tilawah. Udah lama loh kakak belajar tilawah, tapi nggak bisa kayak Amar gitu kan. Oke, pemirsa, ini masih dengan artis YouTube kita, Amar Fatani. Nah, Amar, kalau misalnya nih ditelepon sama fans, nah itu gimana Amarnya? Ngomong kayak biasa ngomong. Ini Bu, fansnya Amar itu dari mana-mana aja? Ada dari Jawa Barat, Makassar, Palembang, Malaysia, Australia, Lampung, Kalimantan, banyak ya. Jawa Barat, Jawa Timur, rame. Oh, berarti nih kok ada yang dari Australia pernah dikirimin dolar pasti ya? Alhamdulillah pernah ya. Dikirimin dolar ya? Pernah. Aduh, kakak udah segede ini belum pernah dikirimin dolar loh, Dek. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Amar, kakak mau tanya nih. Kalau cita-cita ke depan, Amar mau pengen jadi apa? Selain ini ya, selain Kori. dokter. Oh, jadi dokter. Aduh, jadi nanti jadi dokter ganteng ya, udah ganteng, pinter ngaji, dokter lagi. Pasti pasiennya begitu lihat Amar langsung sembuh. Belum diobatin langsung sembuh gitu ya. Insyaallah. Tapi pengen jadi dokter. Ibu, untuk cita-cita Amar sendiri nih, kan dia pengen jadi dokter. Selain jadi kari itu, kira-kira support dari Ibu gimana? Saya dukung aja ya. Saya sekarang apa yang dia minati, apa yang dia sukai, saya ikut dari belakang, tetap mendorong dia, insyaallah ya. Semoga cita-cita tercapai. Kenapa sih suka jadi dokter? Nggak takut tuh disuntik? Nyuntik orang, bukan disuntik ya, nyuntik orang terus operasi. Mamanya suka sakit pakai. Oh gitu. Oh, jadi motivasinya dari ibu ya. Jadi awal-awal kepengen jadi dokter itu kenapa, Amar?
lihat dia hebat, nanti bisa sembuhin orang sakit. Oh, sembuhin orang sakit, bukan karena pakai baju putih. Pakai baju putih juga. Oh, pakai baju putih. Oh ya, kakak juga pakai baju putih ya. Oh, ibu juga pakai baju putih, cuma ada bunga-bunganya pemirsa. Nggak, kemudian nih di luar dokter. Nah, kita balik lagi nih ke tangga lagu ya tadi. Kalau untuk belajarnya sendiri itu susah nggak, Amar? Maksudnya kan untuk mengklasifikasi lagu, untuk milah-milah ataupun untuk mengenal tuh susah nggak? Sebenarnya nggak susah, kalau kita nggak suka dengan irama atau lagu itu, pasti nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Untuk Amar nih, bisa kok belajar itu berapa lama sih bisa satu lagu? Paling Sebentar. 5 menit atau 10 menit. 5 menit, 10 Insyaallah. menit. Ya Allah, alhamdulillah. Aduh, kakak berulang kali berbulan-bulan juga nggak bisa, Dek. Insyaallah berusaha. Ibu kan sering menemani Amar, kemudian juga sering ikut Amar latihan pasti, Bu ya. Ibu sendiri nih, Ibu sering dengar-dengar bisa nggak, Bu? Bisa cepet kayak Amar nggak, Bu? Nggak tahu, kayaknya enggak ya, susah ya. Susah. Apalagi lengkungannya itu ya. Di ujung-ujung itu susah ya. Amar bisa lagu dangdut? Tapi nggak apa. Bisa. Enggak, soalnya gini, yang bisa kari, yang bisa tilawah biasa bisa lagu dangdut. Punya lagu semua bisa. Tidak, intinya nggak bisa. Dia sering pop ya. Oh sering gitu. juga pop Oh ya. iya. Tadi kakak bercanda, Amar. Oke. Kemudian kira-kira prestasi yang paling besar nih yang pernah Amar raih selama ini apa? Menang MTQ di tingkat kabupaten. Tingkat Kabupaten Aceh Besar. Itu Kabupaten. lawannya banyak ya, Bu ya? Untuk Aceh Besar. Lumayan banyak ya. Banyak saingannya, berat-berat kali. Cantik kali memang suaranya semua. Saya pun memang nggak yakin, saya nggak berharap Amar untuk menang. Memang keinginan ada, tapi kayak mustahil nih, rame kali saingannya, kayak nggak mungkin saya bilang gitu kan. Cuman saya tetap mendorong dia kan. Alhamdulillah pas dibilang juara 1 ya. Untuk MTQ tingkat kabupaten sendiri, Aceh Besar sendiri itu berapa kecamatan, Bu, yang ikut? Hampir 26 ya, 26 kecamatan. 26. Sekitar itulah, 20 ke atas kalau nggak salah saya. Berarti kalau lomba tilawah itu dari 26 dipangkas jadi 3. langsung 3, Bu? Iya. Nggak ada, maksudnya nggak ada 12 dulu ataupun Enggak gitu. ya? Langsung masuk finalnya. Berarti Final langsung masuk terus. final. Waduh. Langsung ke 3 besar pemirsa dari 26. Macam balap ini aja ya. Balap apa tuh? Emang agak ini ya, agak takut kita ya, karena saingannya berat-berat kali. Emang rame. Umumnya kan dari Aceh Besar memang anak-anak banyak punya bakat ngaji ya. Suara-suara bagus semua emang dari Aceh Besar ya. Iya. Untuk maksudnya pas tahu menang itu rasanya gimana, Amar? Nggak percaya gitu atau Nangis kami. nangis ya? Terharu ya. Emang nggak nyangka ya. Memang saya nggak nyangka sama sekali. Memang waktu di Aceh Besar ini di Pekanbadan ini memang kan hujan saat itu ya. Memang saya memang nggak berharap. Memang karena dia alergi ya. Saya bilang kayak mana Umi ya. Saya bilang mau ustadznya juga, Ustadz Redi gimana ya, nih Amar bisa nggak ya? Insya Allah, dia bilang kayak hujan kencang kali. Memang waktu dia tampil tuh hujan ya, deras sekali hujan. Ya karena punya alergi ya, Bu. Kan biasa kok memang udah tersumbat tuh dia langsung putus ya kok ngaji. Tapi alhamdulillah ya. Masih bisa diatasi ya, Amar. Semangat, Amar. Oke, pemirsa, kita akan nonton nih ataupun kita akan lihat bagaimana penampilan Amar di studio kita. Tetap di sini, silakan Amar. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
subhanallah pemirsa. Nah itu tadi dia penampilan dari Muhammad Amar Fatani.